Dengan 129 gunung api aktif, Indonesia adalah negara vulkanik teraktif dan paling terancam di dunia. Tanahnya butuh tambahan makanan baru untuk menyokong kita. Gunung api seperti monster yang siap melahap kehidupan manusia. Tapi di balik kengerian itu, ada berkah yang melimpah. Alam sudah menyediakan ke Anda pupuk super yang nggak perlu dibeli. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Dapat. 52.000 tahun yang lalu, Gunung Tinjau di Sumatera Barat meletus, menghasilkan danau yang kita sebut Danau Maninjau yang indah itu. Agung punya Agung lah Agung. Bersama 20-an mahasiswanya, Dian Fiantis, ahli tanah dari Universitas Andalas, tengah meneliti dampak letusan Gunung Purba itu. Dia telah memburu dan meneliti abu vulkanis sejak belasan tahun yang lalu. Saat meletus, gunung api mengeluarkan gas, padatan, dan cairan. Ketiganya tak bisa atau paling sedikit tak bisa langsung dimanfaatkan lahan pertanian. Tapi abu vulkanis lain ceritanya. Karena dia halus kecil dari 2 mm dan itu terdiri dari mineral primer. Mineral primer inilah yang banyak mengandung unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh. Ada yang bisa langsung digunakan oleh tanaman seperti kalsium, dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada kalium, juga dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh. Dan ada juga magnesium, salah satu unsur hara makro esensial yang dibutuhkan oleh tanaman. Gunung Galunggung di Tasikmalaya, Jawa Barat meletus pada 1982. Akibat letusannya pesawat British Airways harus mendarat darurat di Jakarta. Mesinnya mati kena abu vulkanis. Petani di sekitarnya pasti sengsara. Abu menutup lahan pertanian. Akibatnya kematian. Untuk tahun pertama memang itu akan sengsara karena apa? Abunya terlalu tebal. Terlalu tebal menutupi tanamannya kita, kemudian tanaman kita jadi mati. Tapi kalau hujannya banyak turun, abu itu akan tercampur oleh tanah. Pada tahun kedua, saya lihat sudah mulai tumbuh tanaman di situ. Setelah 3 tahun, alam sudah recovery. Penelitian erupsi Gunung Galunggung tahun 8283 itu dalam waktu 5-7 tahun, penduduk di sekitar Gunung Galunggung sudah impas antara biaya produksi dengan penghasilannya. Seperti hati yang luka, alam juga butuh waktu buat sembuh. Tanahnya butuh tambahan makanan baru untuk menyokong kita. Alam sudah menyediakan ke Anda pupuk super yang nggak perlu dibeli. Semuanya butuh waktu dan campuran yang tepat. Jadi nggak bisa langsung kita manfaatkan abu vulkanis ini kalau tidak ditambah dengan bahan organik. Kalau itu kita tambah, kita campur, ya maka ini sudah menjadi kata orang ya amelioran nomor 1, grade nomor 1 itu jadi grade super. Dan itu kita nggak perlu duit untuk membelinya. Dan ini juga akan bertahan cukup lama. Menurut Biro Pusat Statistik pada 2017, setengah populasi orang Indonesia ada di Jawa. Sumatera yang panjangnya 2 kali lipat Pulau Jawa hanya menampung 20%-an saja. Apakah ini ada hubungannya dengan populasi gunung? Sumatera punya 30 gunung api, sementara Jawa punya 34 gunung api. Apakah karakter abu vulkanis keduanya berbeda hingga menghasilkan kesuburan yang berbeda? Sains punya jawabannya. Maksud saya Ibu Dian punya jawabannya. Di Jawa itu lebih subur tanahnya karena di situ ya hasil erupsinya itu lebih banyak unsur hara yang esensial yang digunakan oleh tanaman. Sedangkan kalau SiO2 yang banyak di Sumatera, nah itu nggak dibutuhkan tanaman dari jumlah yang banyak.
Air hujan juga punya Di pengaruh. Jawa Tengah, Jawa Timur, curah hujannya lebih rendah dibandingkan di pantai barat Sumatera yang jajaran gunung api aktifnya ini. Jadi di Jawa itu lebih bertahan lama, tidak dicuci oleh air hujan. Sedangkan pada Pulau Sumatera cepat karena curah hujan tinggi dan material erupsi gunungnya itu bereaksi sedang. Kembali pada perbedaan karakter abu vulkanis tadi. Kok bisa terjadi? Ini juga berkaitan dengan dasar atau lempeng kerak bumi yang ada kita tempati. Ada namanya lempeng samudra dan ada namanya lempeng benua. Pada lempeng samudra itu kaya akan kalsium magnesium. Sedangkan pada lempeng benua itu SiO2-nya yang tinggi. Jadi ketika magma ini menerobos naik ke atas, berarti SiO2 yang banyak dikandung oleh lempeng benua itu ikut terbawa ke dalamnya juga. Pulau Jawa itu lebih dekat ke lempeng samudra beradanya, sedangkan Sumatera ini mendekati lempeng Eurasia benua. Singkatnya, abu vulkanis dari gunung-gunung di Jawa lebih sedikit kandungan silikon dioksidanya dan punya unsur hara lainnya. Kondisi ini disukai tanaman. Sementara abu vulkanis dari gunung-gunung di Sumatera sebaliknya, cenderung tinggi silikon dioksidanya dan agak kurang porsi unsur hara lainnya. Dengan 129 gunung api aktif, Indonesia adalah negara vulkanik teraktif dan paling terancam. Tapi juga mungkin lumbung pupuk paling subur di dunia. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.